Satu acan lajeng nonton video ieu ulah hilap klik tombol subscribe jeung loncengna. Hatur nuhun. Pun Yogi Permadi dina pelajaran bahasa Sunda ayeuna materi ngeunaan wawancara. Tapi dina materi ieu simkuring atau abdi atau saya akan menggunakan pengantar bahasa Indonesia. Karena apa? Selain karena untuk siswa-siswa yang di daerah luar Parahyangan seperti Indramayu, Cirebon, Depok atau Bogor yang dekat dengan Jakarta, mereka kadang-kadang sulit memahami pelajaran bahasa Sunda karena di dalam lingkungannya atau di lingkungan sekitarnya kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bahasa Sunda tentang wawancara menggunakan pengantar bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut. Apa aja sih yang akan dibahas dalam materi wawancara? Pertama, tentu saja ada pedaran. Pedaran kalau bahasa Indonesianya adalah apa ya? Pemahaman atau istilah. Nah, yang kedua ada jenis wawancara, yang ketiga ada struktur wawancara, yang keempat ada tata krama wawancara, dan yang terakhir ada langkah-langkah wawancara. Nah, kesemua ini adalah nanti yang akan kita bahas dalam materi wawancara. Oke, kita lanjut. Apa sih wawancara? Apakah sama wawancara bahasa Indonesia dengan wawancara bahasa Sunda secara pengertian? Kalau secara kita tarik garis besar, tentu tidak ada bedanya antara wawancara bahasa Indonesia dan wawancara dengan menggunakan bahasa Sunda. Yang membedakan adalah tentu saja dalam penggunaan bahasa. Nah, lalu apa sih pengertian wawancara? Wawancara dalam bahasa Inggris disebut dengan interview. Nah, wawancara nyaeta pagunaman antara dua orang atau leuwih pikeun nengan informasi ku cara nanya ka narasumber atau ahli dina widangna. Jika di bahasa Indonesia kan adalah wawancara yaitu obrolan antara dua orang atau lebih untuk mencari informasi dengan cara nanya ke narasumber atau ahli dalam bidangnya. Kegiatan wawancara raket pisan katalina jeung bidang jurnalistik atau kegiatan wawancara sangat erat kaitannya dengan bidang jurnalistik. Biasanya wawancara Biasanya wawancara dilakukan sebagian besar oleh wartawan dan reporter. Tentu juga kalian sudah tidak asing lah dengan kegiatan wawancara. Kalau nonton TV terus nonton berita, pasti ada yang sebagian kecil kegiatan wawancara. Lalu apa aja sih jenis-jenis wawancara? Yang pertama, ada wawancara bebas. Apa yang disebut dengan wawancara bebas? Wawancara bebas yaitu pewawancara atau yang nanya bebas menanyakan apa saja terhadap narasumber, tidak terbatas, tergantung dalam suasana wawancara. Yang kedua, ada wawancara kauger. Kauger dalam bahasa Indonesia yaitu berpatokan atau berpedoman. Nah, apa yang disebut dengan wawancara kauger? Wawancara kauger mangrupa wawancara anu geus ditangtukeun daftar pertanyaan. Atau wawancara kauger adalah wawancara yang sudah ditentukan daftar pertanyaan. Lalu ada yang terakhir yaitu wawancara bebas kauger. Wawancara bebas kauger adalah wawancara kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara kauger. Yaitu pewawancara atau yang nanya membawa daftar pedoman pertanyaan sebagai garis besarnya, tapi
Waktu pelaksanaan wawancara, semuanya dipasrahkan kepada narasumbernya. Biasanya dilakukan ya tergantung dari suasana pewawancara atau suasana dari narasumber. Lalu ada struktur wawancara. Nah, struktur wawancara sebenarnya terbagi oleh 3, tapi kita bahas satu persatu. Yang pertama, pasti ada bubuka. Bubuka berguna untuk mengarahkan hal-hal yang bakal nanti didiskusikan. Yang kedua ada isi. Isi merupakan pokok dari wawancara. Dalam tahap ini, penanya dan narasumber silih nanya dan menjawab, atau saling nanya dan menjawab. Berguna untuk mencari informasi yang diinginkan atau nu dipikahayang. Nah, yang terakhir ada penutup. Nah, tahap ini adalah tahap kenyideken atau ngarangkum hasil tina wawancara. Tahap ini merupakan tahap untuk merangkum hasil apa saja yang kalian dapat dari wawancara. Nah, tentu saja nanti kalian akan Bapak tugaskan untuk mewawancara. Tapi sebelum itu, kalian harus tahu langkah-langkah mewawancara. Apa aja sih langkah-langkah untuk dimulainya mewawancara? Yang pertama, ada 2 tahap, yaitu ada tahap tatahar atau tahap persiapan. Tatahar atau disebut juga tahap persiapan. Lalu ada tahap prakprakan atau tahap pelaksanaan dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam tahap tatahar yang pertama harus kalian lakukan adalah menentukan topik wawancara. Kalian harus tahu mau apa yang kalian bahas, temanya apa, kalian menginginkan hal apa dalam nanti menanyakan ke narasumber. Kalian ingin tahu hal apa gitu, tentukan dulu topik wawancara. Nah, yang kedua adalah menentukan tujuan wawancara. Nah, antara topik wawancara dan tujuan wawancara saling berkaitan. Kalian tentu saja tidak akan mengetahui tujuan wawancara sebelum kalian menentukan topik wawancara. Nah, misalkan Bapak kasih contoh, kalian topiknya misalkan tentang sepak bola atau misalkan tentang kebahasaan. Nah, tujuan dari wawancara dari topik tadi apa? Yang kalian ingin bahas tentang sepak bola itu apa? Tujuannya misalkan Liga 1 diberhentikan, atau misalkan tentang kebahasaan. Misalkan topiknya tentang bahasa Indramayu. Nah, tujuan yang kalian ingin dapatkan apa tentang bahasa Indramayu tersebut? Misalkan penggunaan bahasa Indramayu yang kurang, misalkan. Kenapa bahasa Indramayu kurang diminati sama anak-anak. Nah, tentukan tujuannya. Lalu selanjutnya menentukan narasumber. Nah, kalian harus jeli nih menentukan narasumber sesuai dengan topik. Misalkan jangan sampai topiknya tentang apa, nah narasumbernya berbeda, bukan di ahlinya. Misalkan tadi tentang sepak bola, nah narasumber kalian ke tukang apa gitu atau ke siapa gitu. Nah, itu kan tidak berkaitan. Tentukan narasumber yang berkaitan dengan topik yang ingin kalian inginkan tadi. Lalu merancang pertanyaan. Lalu ada menyusun daftar pertanyaan. Merancang dan menyusun daftar pertanyaan tentu saja berkaitan ya. Nah, kalian rancang dulu nih rangkainya apa aja pertanyaannya. Kalian membuat rangka-rangka pertanyaan. Misalkan tadi tentang sepak bola, merancang pertanyaannya misalkan kenapa sih atau misalkan pendapat Anda tentang kenapa pemberhentian Liga 1 di Indonesia sepak bolanya dihentikan gitu ya. Atau misalkan kenapa
pandangan Anda tentang sepak bola Liga 1 di masa pandemi bagaimana gitu. Langsung ke nyusun daftar pertanyaan. Nah, usahakan kalian menyusun daftar pertanyaan itu dimulai dari pertanyaan yang paling gampang dulu, lalu maju ke pertanyaan yang paling berat gitu. Jangan sampai wawancara baru dimulai, narasumber sudah dikasih pertanyaan-pertanyaan yang berat. Nah, yang ke berapa nih? Yang keenam, yaitu menyiapkan alat wawancara. Bisa menggunakan kamera, bisa menggunakan alat rekam HP. Nah, kadang-kadang alat wawancara itu adalah hal yang paling kecil tapi sering dilupakan. Kenapa? Karena menganggapnya enteng gitu. Nanti misalkan saya mau wawancara narasumber, hanya membawa alat tulis saja. Nah, kadang-kadang nanti kalau kalian mau menyusun laporan, kadang-kadang lupa gitu. Nah, alangkah pentingnya dimulai dari tahap persiapan ini alat-alat dibawa gitu, agar nanti pas penyusunan laporan kalian tidak lupa, kalian seenggaknya ada bukti yang konkret gitu dari hasil wawancara. Nah, yang selanjutnya adalah membaca informasi yang berkaitan. Nah, ini juga penting ya, misalkan kalian tadi kita ambil satu contoh tadi ya tentang sepak bola. Nah, kalian itu harus membaca gitu. Gimana sih sepak bola di Indonesia sekarang, terus apa masalahnya, gimana nanti penyelesaiannya menurut beberapa ahli. Nah, kalian harus membaca informasi-informasi yang berkaitan, baik itu tentang topik kalian atau tentang narasumber yang ingin kalian wawancarai. Misalkan, nah ada salah seorang wawancara atau reporter yang ingin mewawancarai satu tokoh anggota DPR misalkan. Nah, si reporter ini mau tidak mau harus membaca informasi yang berkaitan dengan narasumber tadi, yaitu misalkan tadi contohnya tentang si DPR tadi. Nah, si wartawan ini harus membaca latar belakang DPR tadi apakah ada masalah, apakah si DPR tadi tersandung kasus atau apa. Nah, kalian harus membaca informasi-informasi yang berkaitan. Yang terakhir, nah ini penting, membuat janji dengan narasumber. Penting ya kalian. Masa sih wawancara tidak ada narasumbernya ya? Tentu saja antara wartawan atau si yang nanya dengan narasumber kan waktunya kadang-kadang tidak selamanya pas atau tidak selamanya keduanya ada waktu di hari yang sama. Nah, kalian sebagai pewawancara harus membuat janji dahulu gitu, janji dulu dengan si narasumber bisanya kapan, waktunya kapan, jam berapa, membuat janji untuk dilakukan wawancara. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap praktekan atau tahap pelaksanaan. Yang pertama yang harus kalian lakukan di saat tahap pelaksanaan yaitu datang tepat waktu saluyu jeung janji, atau datang tepat waktu sesuai dengan janji. Nah, tadi kan sudah di tahap persiapan sudah dilakukan perjanjian dengan narasumber. Nah, kalian usahakan datang tepat waktu, jangan sampai kalian datang telat, si narasumber sudah menunggu, jangan sampai begitu. Nah, lalu menggunakan baju yang sopan dan rapi ya, tentu saja ya, masa mau mewawancara menggunakan pakaian yang compang-camping, nggak gitu kan ya. Kita sebagai wartawan atau nanti kita sebagai pewawancara harus punya etika ya, tata krama. Nah, tahap selanjutnya mengenalkan diri ke narasumber. Nah, ini penting. Kenapa? Usahakan si narasumber itu tahu gitu kita dari mana. Misalkan nanti kalian sebagai anak sekolah. Nah, kalian itu memperkenalkan diri ke narasumber. Misalkan Bapak kasih tugas mengenai pembelajaran di masa COVID ya, misalkan gitu.
temanya itu. Nah, kalian bebas nanti mencari narasumbernya kemana. Nah, sebelum dilakukan wawancara, kalian usahakan memperkenalkan diri ke narasumber. Misalkan, perkenalkan nama saya si Anu dari SMA mana misalkan. Nah, agar si narasumber tahu kalian itu berasal dari mana, tujuannya untuk apa, kenapa dilakukan wawancara, tahu tujuan kalian tuh apa, narasumbernya gitu. Selanjutnya adalah menyampaikan persoalan yang mau dibahas. Meskipun sudah dikasih tahu ya, misalkan di tahap tadi misalkan ke narasumbernya ingin janji tadi, membuat janji, terus dikasih tahu apa yang ada dibahas nanti. Nah, sebelum nanti pas tahap pelaksanaan, tentu bahas lagi gitu, sampaikan lagi persoalan apa sih yang ingin dibahas. Misalkan tadi temanya apa, pembelajaran di masa COVID. Nah, sampaikan lagi gitu persoalannya apa nih pembelajaran di masa COVID ini. Nah, selanjutnya adalah mimitian wawancara ku pertanyaan yang gampang, atau mulai wawancara dengan pertanyaan yang gampang. Nah, mulai wawancara dengan pertanyaan yang gampang. Nah, tadi kan sudah disusun tuh daftar-daftar pertanyaan. Usahakan narasumber dikasih pertanyaan atau memberikan pertanyaan ke narasumber, usahakan dimulai dari pertanyaan yang paling gampang. Jangan sampai narasumber baru juga dimulai sudah dikasih pertanyaan yang susah-susah. Jangan sampai gitu. Nah, usahakan yang ringan-ringan dulu, santai-santai dulu gitu. Nah, sesudah narasumber sudah terbawa suasananya oleh kita, barulah pertanyaan dikasih yang agak berat-berat. Tahap selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan ku cara yang sopan, jelas, dan tidak menguji. Nah, ini penting ya. Kadang-kadang sebagai wartawan itu harus mempunyai tata krama. Jangan sampai kita sebagai wartawan atau sebagai yang lainnya tidak sopan gitu, tidak mempunyai tata krama, atau mengajukan pertanyaan yang nggak jelas gitu. Misalkan, Pak, nah, jangan sampai gitu, jangan sampai nggak jelas gitu, jangan ya dari pelafalan kalian, dari omongan kalian, dari obrolan kalian itu harus jelas, harus dari mulai suara dan mulai vokal harus jelas, dan usahakan tidak menguji. Pertanyaan menguji itu gimana sih? Nah, pertanyaan menguji itu misalkan kalian sudah tahu jawabannya tapi tetap ditanyakan. Nah, jangan sampai gitu. Jangan sampai menguji si narasumber. Lalu regepkeun jawaban ti narasumber, catat nu perlu dicatat. Nah, mendengarkan jawaban ti narasumber, catat hal-hal yang perlu dicatat. Penting ya. Kenapa? Karena masa sih narasumber sudah ngobrol atau sudah menjawab lagi ngobrol dengan kita, masa kita lihatnya kemana saja, kita kita kayak yang tidak menghargai ya kalau kayak gitu ya. Nah, selanjutnya adalah ulah asa-asa ngajukeun pertanyaan anyar, selalu jeung kaayaan wawancara. Jangan sungkan-sungkan untuk mengajukan pertanyaan yang baru berkaitan dengan atau saluyu jeung kaayaan wawancara, atau sesuai dengan keadaan wawancara. Misalkan kalian sudah enak gitu ya, terus kalian sudah punya pedoman wawancara. Nah, tapi ada hal-hal yang kalian penasaran tapi keluar dari konteks pedoman tadi. Nah, itu tidak apa-apa kalian mengajukan pertanyaan baru. Tapi usahakan tadi jangan pertanyaan yang menguji. Tahap selanjutnya adalah sareng seneng ngasongkeun kabeh pertanyaan, bere kasempatan narasumber nepikeun hal-hal nu can kajawab dina pertanyaan. Nah, seberesnya tadi kalian memberikan semua pertanyaan, kasih kesempatan narasumber untuk menyampaikan hal-hal yang belum terjawab dari pertanyaan yang kalian ajukan. Yang terakhir,
Ngucapkeun nuhun sareng sena wawancarakan narasumber. Penting ini ya. Kalian harus punya tata krama mengucapkan terima kasih seberesnya wawancara ke narasumber. Nah, tata krama wawancara. Hal yang penting tapi sering dilupakan. Tata krama wawancara. Apa saja sih? Yang pertama, kalian harus netral. Kita kasih contoh misalkan, kalian ingin mewawancarai sebuah atau petinggi partai politik. Nah, kalian tidak boleh timpang sebelah atau berat sebelah. Kalau ingin mewawancarai partai politik, tentu saja kalian harus berpandangan netral. Tidak boleh kalian berpegangan ke partai politik yang lain. Nah, netral ini, yang dimaksud netral ini tadi, nu ngawawancara teu kudu ngomentaran antara setuju atau teu setuju karena informasi anu dititipkeun ku narasumber. Yang mewawancarai tidak harus mengomentari antara setuju atau tidak setuju terhadap informasi yang disampaikan oleh narasumber. Nah, itu netral ya, maksud Bapak. Tadi kalau kita mengambil contohnya misalkan mau wawancara partai politik, nah kita tidak boleh berat sebelah dan misalkan si wawancara lagi menyampaikan jawabannya gitu. Terus kalian sanggah, oh tidak setuju. Nah, tidak boleh gitu. Kalian harus tetap netral. Yang kedua adalah ramah. Tata krama ramah tentu saja harus dipegang teguh oleh kalian sebagai siswa ya. Tidak boleh kalian dalam wawancara tidak boleh marah-marah, tidak boleh nyolot gitu ya, tidak boleh keras kepala, tidak boleh. Nah, ramah ini adalah gunanya untuk menciptakan suasana someah atau suasana yang baik. Terus adil. Yang mau wawancara harus adil terhadap semua narasumber. Jangan pilih kasih. Misalkan kalian mau mewawancara beberapa narasumber. Nah, harus adil kalian memberikan pertanyaannya. Tidak boleh berat sebelah, tidak boleh pilih kasih. Kalau ini mah karena teman sendiri diberikan pertanyaan-pertanyaan yang gampang. Ini mah karena orang lain diberikan pertanyaan yang susah. Jangan begitu. Sebagai pewawancara kita harus bersikap adil. Nah, yang terakhir adalah menciptakan suasana yang cair. Yang mewawancarai harus menciptakan suasana nu hade, suasana nu cair, ulah tegang. Menciptakan suasana yang baik, suasana yang cair. Jangan tegang gitu. Nah, biar apa? Biar si narasumber nyaman dengan kita, nyaman oleh sikap kita, nyaman dengan wawancara yang kita lakukan. Gunanya biasanya kalau suasana sudah cair, si narasumber pun tidak sungkan untuk memberikan jawaban-jawaban yang jujur, biasanya begitu. Sekian penjelasan dari Bapak, hatur nuhun. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi media-media di bawah ini. Bisa ke Instagram Bapak atau bisa di Instagram Pak Jauh. Sekian penjelasan dari Bapak. Semoga kalian makin pusing. Karena apa? Kalau kalian pusing, pasti kalian membaca. Kalian bisa mencari referensi yang lain, mencari pedoman-pedoman lain, tidak hanya menonton video ini. Usahakan kalian diulik sendiri tentang pelajaran bahasa Sunda. Memang susah pelajaran bahasa Sunda di daerah kalian atau di daerah misalkan Calora, Indramayu atau Cirebon atau Betawi sana, memang susah karena lingkungan kalian yang tiap harinya tidak ada yang menggunakan bahasa Sunda. Tapi seenggaknya sedikit-sedikitlah kita belajar mengenai hal-hal yang baru tentang pelajaran bahasa Sunda. Nah, pesan dari Bapak, jangan pernah bosan. Tapi bosan itu manusiawi. Tapi langkah kita tidak kuat. Jangan pernah berhenti. Bosan itu manusiawi, tapi langkah kita jangan pernah berhenti. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.